Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya meyakini bahwa berkat kasih setia Tuhan senantiasa tersedia bagi saudara-saudara sekalian. Sebelum bersama kita mempelajari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mohon berkat kasih setiamu ya Allah, agar pembelajaran firman Tuhan yang kami lakukan bersama-sama menjadi berkat buat kami untuk terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada saat ini, dalam keadaan dan situasi apapun, agar oleh karena berkat penyertaan Tuhan Yesus, kami sekalian boleh memfokuskan diri, mengerti isi hati Tuhan, dan taat melakukannya seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya dalam sebuah rumah tangga selalu ada saja aturan atau kesepakatan yang ditetapkan oleh kepala rumah tangga dan telah disepakati bersama untuk dilakukan dengan taat oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya, anak-anak seusai bangun tidur merapikan tempat tidur masing-masing, membantu orang tua membersihkan rumah, menyapu halaman, mencuci piring, atau dan lain sebagainya. Aturan tersebut dibuat dan dilaksanakan demi kebaikan seluruh anggota keluarga tersebut. Allah juga demikian. Allah mengasihi kita dan menginginkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ia mengajar kita di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Dan Ia juga menghendaki kita agar kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca nats firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nats ini memberitahukan kita bahwa segala tulisan di dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Walaupun penulis Alkitab seperti Musa, Daud, Yesaya, dan Paulus, serta penulis yang lain, mereka semua adalah manusia biasa, tetapi mereka melakukannya di bawah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, pesan yang mereka tulis adalah pesan Allah bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika seseorang menerima berita dari orang lain, misalnya melalui aplikasi WA atau SMS atau bahkan surat, berita tersebut mungkin dari kekasih, dari kerabat, atau bahkan orang penting lainnya, pasti akan dengan segera cepat membukanya, membacanya dengan teliti, sehingga mengerti apa yang menjadi maksud dari berita tersebut. Nah, apalagi jika berita yang kita terima dari Tuhan, bukankah kita seharusnya bersungguh-sungguh dalam membaca pesan Tuhan
kepada kita serta mentaatinya dengan rela dan sukacita. Melalui Alkitab kita bisa belajar cara Tuhan yang satu-satunya untuk hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Perhatikanlah hal ini. Hanya mengetahui tentang Alkitab tidak akan menyelamatkan saudara. Saudara sekalian diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Sedangkan dalam 2 Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi begitu jelas bunyi firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Saat saudara belajar dengan teliti tentang Alkitab dan mengerti pesannya tentang Tuhan kita Yesus, saudara dapat mengetahui bahwa saudara sedang mengikuti jalan keselamatan Allah. Firman Tuhan yang kita baca memberitahu bahwa kita dapat menemukan pertolongan yang kita butuhkan di dalam Alkitab. Alkitab mengajar saudara bagaimana mengikuti kehendak Allah. Alkitab akan menunjukkan kepada saudara cara yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berbunyi demikian, "Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Nas ini mengatakan bahwa saudara akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik dengan mengikuti pengajaran firman Tuhan. Saudara tidak akan hanya mengetahui bagaimana untuk hidup dalam hidup saudara secara pribadi, tetapi saudara akan belajar untuk menggunakan Alkitab firman Tuhan untuk menolong orang-orang yang belum diselamatkan untuk datang kepada Kristus Sang Juru Selamat. Alkitab juga akan menolong sesama Kristen agar mereka menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Bukankah ini suatu fakta yang sangat luar biasa yang dapat saudara mengerti dan lakukan bagi diri saudara sendiri, demikian bagi sesama pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab akan menolong saudara untuk mengerti tentang tipuan-tipuan iblis. Alkitab juga akan memberitahu saudara bagaimana saudara dapat menerima kekuatan dari Allah sehingga saudara dapat melawan tipuan-tipuan iblis tersebut. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 mengatakan,
dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sedangkan dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11 tentang pencobaan di padang gurun, perhatikanlah dalam nats tersebut bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan perhatikan pula bahwa Tuhan Yesus menjawab pencobaan-pencobaan iblis menggunakan firman Allah. Inilah beberapa alasan mengapa saya dan saudara sebagai orang percaya harus setia mempelajari Alkitab dengan setia dan teratur. Karena dalam kesetiaan kita mempelajari Alkitab terdapat pengharapan dan penghiburan bagi semua orang kudus. Roma pasal 15 ayat yang keempat mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memampukan setiap kita masing-masing menjadi pribadi yang tekun mempelajari Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu istimewa kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Meskipun kami sekalian terpisahkan oleh jarak, tetapi kami percaya kasih setia Tuhan ada bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap para pendengar, agar mereka menjadi para pelaku firman yang dengan taat dan setia mempelajari Alkitab hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Penebus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati.